Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menghidupinya dan mampu menjadi berkat lewat pertobatan, pencerahan, dan usaha kami untuk mengejar kekudusan demi keselamatan jiwa dan raga kami kini dan sepanjang masa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap bentuk kepedulian yang berasal dari hati yang tulus merupakan bentuk perbuatan baik yang patut kita puji. Walaupun demikian, terkadang ada ungkapan-ungkapan kepedulian yang tidak berasal dari hati, namun seolah-olah tampak tulus. Ungkapan kepedulian yang tidak berasal dari hati mungkin juga pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita seolah-olah peduli terhadap orang lain, padahal sebenarnya kita iri atau bahkan ingin menyombongkan diri melalui ungkapan kepedulian tersebut. Injil hari ini berkisah tentang Petrus yang bertanya kepada Yesus mengenai nasib Yohanes di kemudian hari. Pertanyaan Petrus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" dapat kita tafsirkan sebagai suatu perhatian bagi Yohanes, namun dapat juga diartikan sebagai kekhawatiran. Kekhawatiran Petrus tentang nasibnya yang akan dibawa ke tempat yang tidak dikehendakinya dan dia tidak ingin sendiri dalam penderitaannya. Pertanyaan Petrus ini dapat juga menandakan suatu keingintahuan mengenai nasib temannya. Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Petrus, sehingga ia berkata kepada Petrus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang dan tidak menderita sebagaimana engkau harus menderita, itu bukan urusanmu." Jawaban Yesus ini tampaknya sebagai teguran bagi Petrus karena keingintahuannya akan sesuatu yang bersifat misteri dan rahasia. Seharusnya Petrus fokus pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan Yesus kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan,
Kita pun kadang sama seperti Petrus yang terlalu sibuk dengan orang lain dan terlalu mencampuri orang lain. Kita kerap mengkhawatirkan hal yang tidak penting bagi kita. Petrus dalam Injil hari ini terlalu berfokus pada peristiwa, bukan pada tugas dan tanggung jawabnya. Hal inilah yang ingin diingatkan oleh Yesus bagi kita juga. Agar kita selalu fokus pada tugas yang diberikan pada kita, sebab tugas adalah bagian manusia, sedangkan peristiwa adalah bagian Allah. Pertanyaannya, apa tugas kita sebagai murid-murid Tuhan? Injil hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang beriman, tugas kita ialah mengikuti, mengimani, dan mencoba mengejawantahkan, mewujud nyatakan, merealisasikan perintah, teladan, ajaran, firman yang telah Yesus sampaikan dan teladankan seluruh peristiwa hidupnya. Mengikuti Kristus berarti melakukan kehendak-kehendaknya dan menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Salah satu bentuk melakukan kehendak Kristus ialah melalui sikap peduli terhadap orang lain dengan sungguh-sungguh, benar-benar dari hati kita yang terdalam. Bukan sekedar sibuk, bukan sekedar bertanya, bukan sekedar ingin tahu, tetapi benar-benar lahir dari keprihatinan dan kekhawatiran yang tulus, kepedulian yang ikhlas akan nasib, akan keberadaan, akan situasi, akan peristiwa, akan beratnya masalah setiap pribadi. Tentu kita tidak tahu apa masalah setiap pribadi, pasti berbeda-beda. Tapi yang tidak, kita hadir bukan hanya sekedar ingin tahu, atau malah menjadi pribadi bukan saja ingin tahu, tetapi menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru yang membuat situasi menjadi tidak lebih kondusif dan nyaman, tetapi membuat pemikiran negatif yang membunuh karakter orang, yang menjatuhkan orang, yang menciptakan dosa dan melahirkan dosa untuk kita sendiri dan untuk dunia ini. Saya kira semua kita mampu memetik buah dari permenungan ini dan mencoba melakukannya dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang baik. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami sehingga kami juga mampu melihat sesama kami yang membutuhkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung,
Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.